saya nggak tahu mau ngapain sih Mbak, gitu ya. Kalau misalnya nggak ada dia, terus siapa lagi yang akan mencintai saya? Ya lucu ya. Jadi di satu sisi orang-orang BPD itu kalau lagi marah sama pasangan bisa bilang cerai. Bolehkah sebagai adult ketika kamu sudah terdiagnosa BPD, please rajin-rajinlah gitu ya ngobrol sama psikiaternya, bener-bener psikoterapi sama. Salam Damai Jiwa, ketemu lagi di A to Z Damai Jiwa, persembahan RSK Jiwa Dharma Wangsa. Oke, setelah episode sebelumnya kita membahas tentang apa itu BPD. Nah, sekarang kita perlu lebih dalam lagi. Kita mau bahas mengenai apa sih yang bisa men-trigger seseorang penderita BPD menjadi meledak kemarahannya, dan bagaimana cara mengenali trigger-trigger tersebut, dan kemudian kalau bisa ya cara mengelolanya juga kan. Ya. Oh iya. Nah ini sih menurut saya nih ini paling challenging nih ya tentang tentang trigger gitu ya. Triggernya kalau pada seorang yang BPD yang biasanya saya lihat ya dok, sebenarnya triggernya tuh sepele sih. Ya mungkin buat mereka sih nggak sepele tentunya ya, tapi sesepele kayak misalnya kok pasangan saya nggak mau nelpon saya sih gitu. Kok pasangan saya tidak mau ngasih tahu kalau dia tuh begini gitu. Jadi ketika dia merasa, yang paling sering adalah ketika dia merasa bahwa dia disepelekan. Tapi versinya dia dok, gitu. Aku merasa disepelekan nih karena aku nggak ditelepon berarti dia menyepelekan aku. Dari POV-nya dia. Dari POV-nya dia gitu. Kalau misalnya dia nggak ngontak aku pada saat dia sampai di luar kota, berarti dia nggak sayang sama aku. Ada kemungkinan dia akan meninggalkan aku sebentar lagi. Jadi ujung-ujungnya selalu adalah fear of abandonment ini yang saya perhatikan gitu ya. Selalu ada, kalau misalnya ada dokter mau tambahin juga silahkan. Yang saya perhatikan bahwa mereka itu juga kalau udah ada feeling makin dia cinta sama seseorang, itu makin men-trigger ketakutannya dia sangat besar, bahwa termasuk bisa ada satu klien saya sampai begini, kalau sampai dia mati, saya nggak tahu mau ngapain sih Mbak, gitu ya. Kalau misalnya nggak ada dia, terus siapa lagi yang akan mencintai saya? Tapi selama masih ada pasangannya juga, sebentar-sebentar gini, yaudah deh kita cerai aja ya, kita putus aja ya, gitu. Kalau misalnya, soalnya aku takut nanti ujung-ujungnya tuh kamu juga akan ninggalin aku. So aku bilang iya, semua orang akan meninggalkan kita pasti, entah dia karena meninggal dunia, entah karena divorce, entah karena memangnya perpisahan yang tidak terelakkan, atau karena geographically mesti moving. Tapi di idea bahwa harus pindah, harus pergi jauh, harus tidak sama-sama lagi, itu unbearable sih buat kebanyakan mereka-mereka yang BPD. Ya lucu ya. Jadi di satu sisi orang-orang BPD itu kalau lagi marah sama pasangannya bisa bilang cerai. Iya, Gitu kan? cepet banget Tapi cerainya. nggak jadi. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya bener-bener ada pasangannya, oke, this is it. Iya. Gitu, you ask too many time before gitu ya, you say goodbye too many time before, kalau kata Adam Levine ya, Maroon 5 gitu. Akhirnya orang bisa had enough loh, bisa ngerasa oke, that's it ya. Kamu sometimes mereka itu not mean what they say and not say what they mean. Gitu, kadang-kadang mereka memanfaatkan itu juga untuk membuat pasangannya ngebujukin balik. Iya. Ada gemes. Ya setuju, itu kita banyak menemui ya sebetulnya di kasus-kasus yang kita kadang-kadang kan? Kita tarik napas juga kalau ngeliat kayak gitu. Ya mau ditinggal nggak mau. Terus kenapa ngomong kayak gitu? Ya takut daripada ditinggalin duluan, daripada dia yang beginiin saya, kan saya lebih patah hati loh. Sekarang kamu ninggalin duluan. Apakah kamu juga broken hearted? Iya juga sih, gitu. Tapi impulsnya gede banget ya dok untuk tidak melakukan itu. Yeah. Nah kalau misalnya BPD ya gitu, terutama mereka yang sudah terdiagnosa, saya itu selalu mencoba untuk mencoba untuk mengatakan pada mereka, terutama yang berusia 21 tahun ke atas, bahwa
bolehkah sebagai adult ketika kamu sudah terdiagnosa BPD, please rajin-rajinlah gitu ya, ngobrol sama psikiaternya, benar-benar psikoterapi sama psikolog klinisnya, karena mereka suka nggak tahu ya ketika mereka terdiagnosa, apalagi mereka orang dewasa, apalagi mereka punya anak, mereka bisa menimbulkan trauma juga pada anak-anak dan pada pasangannya. Ya. Jadi ketika mereka sibuk dengan abandonment issue mereka lupa mereka sudah melukai banyak orang yang juga cinta sama mereka. Ya. Gitu. So first of all, kalau memang terdiagnosa, kan ada tuh kalau kami tuh mengenal terapi yang namanya DBT gitu ya, Dialectical Behavior Therapy. Tapi sekali lagi ini kan bukan magic beans gitu ya. Nggak bisa, oke, aku isi workbooknya terapinya, aku isi begini-begini, and then besok-besoknya aku sembuh. Nah ini kata-kata sembuh juga challenging ya dok. Ya, versi siapa nih maksudnya? Versi siapa nih gitu. Jadi sebenarnya yang kita harapkan ketika seorang datang dengan BPD itu kita berharap bahwa mereka itu mau mau supaya bisa terkelola dengan baik emosinya. Jadi sembuh itu artinya emosinya terkelola gitu, bukan hanya merasa baik-baik saja gitu kan ya dok ya kira-kira. Ya, mungkin saya bisa kasih tips-tipsnya mengenai bagaimana seseorang penderita BPD kalau dia sedang mau emosi gitu ya. Ada nggak langkah-langkah yang bisa diajarkan? Iya mungkin ini ada beberapa langkah yang cukup praktis ya, tapi percayalah it's easier say than done kalau misalnya kita nggak komitmen banget untuk melakukan ini. Karena kita aja orang biasa, inget nggak kenapa kemarin-kemarin ya episode pertama dan kedua tuh kami banyak berbicara mengenai marah. Karena marah itu awal dari banyak sekali dosa ya sebenarnya, dan awal dari banyak sekali gangguan. Nah, pertama, kemarahan yang biasanya sangat-sangat besar terjadi pada mereka-mereka dengan yang terdiagnosa BPD atau misalnya memiliki BPD traits, itu pertama cobalah untuk pause before reacting. Jadi ketika kita udah merasa marah kan Dr. Aswin waktu itu di episode pertama sudah menjelaskan ketika marah kita ngerasa loh fisik kita ini mulai tegang, napas mulai gitu ya, sudah mulai menggebu-gebu seperti itu. Terus udah gitu kita merasa muka kita panas gitu ya. Apapun itu alasannya, apapun itu. Jadi kita udah nggak bisa mikir itu ridiculous atau enggak. Tapi ketika kita udah mulai hyperventilating, udah merasakan, udah mulai tense, apalagi pundak kita dan sebagainya, cobalah untuk pause. Oke, jangan bereaksi dulu. Saya lagi marah. Gitu kan, sadari dulu, akui bahwa you are angry, ya, pause dulu, ya, untuk self-soothing kan gitu ya, untuk self-soothing bahwa oke, paling gampang sih sebenarnya saya suka bilang gini sama pasien saya, cari es batu, remes es batu, kerasa kan dingin tuh di tangan, gitu ya, itu juga ketika kita squeezing something cold itu secara lumayan otomatis itu bisa membantu nervous system kita untuk cool down gitu ya. Itu nggak jadi meleleh juga ya, jadi itu enggak gitu ya. Tapi kita pause before reacting, terus kita name and recognizing the emotion. Ini aku lagi marah, aku lagi kesel, I'm upset gitu ya, I'm sad gitu, I'm angry, naming gitu. Karena kita hanya bisa men-tackle masalah-masalah yang kita bisa sebutkan lah gitu ya, ini apa sih gitu. Kita juga bisa menggunakan DBT skill seperti dalam DBT biasanya saya akan mengajarkan setiap klien itu untuk mindfulness dok, gitu ya, untuk mindfulness dan distress tolerance. Mungkin yang paling simpel kayak gini, pasti ini sering denger ya kayak oke, kamu lagi marah banget, lagi sangat-sangat angry atau lagi kesel hyperventilating, oke, kamu lagi di mana sekarang? Kamu ada apa di sekeliling kamu? Ada kursi, pegang kursinya. Oh iya, ini kursinya. Kursinya tuh teksturnya kayak gimana? Oh ini kulit. Oke, kamu terus mencium bau apa di sini? Nggak cium bau apa-apa sih. Atau mencium bau parfum saya sendiri. Oke. Apalagi yang kamu rasakan? AC dingin. Oh oke. Apalagi yang kamu rasakan? Itu akan lumayan menolong. Jadi mindfulness itu membawa bagaimana pikiran dan hati kita berada di mana badan kita berada dok. It's helpful. Terus communicate feeling after calming down.
Nah, ini sering kali dilewatin nih dok pada kebanyakan pasien dan kebanyakan keluarga. Jadi mereka merasa, ya gimana, aku kan ada BPD, maklumin aja dong. No. Ya, jangan sembarangan begitu. Jadi kalau misalnya kamu sudah coming down dan kamu tahu your BPD acting out again, please ask the damage. Itu paling susah sih. Itu sign of a mature adult bahwa tadi aku marahnya kayak apa, ketika aku ngomong apa aja. Iya, misalnya mama nih ngomong gini atau papa nih ngomong kayak gini, kakak tuh ngomong kayak gini, adik bilang kayak gini ke saya. Oke, kamu loh sayang ngomong kayak begini. Oke. After I say something like that, setelah saya mengatakan hal seperti itu, apa yang kamu rasain? Oh, saya ngerasa ditinggal, saya ngerasa marah, saya ngerasa kecil gitu ya. Saya ngerasa unloved gitu. I'm sorry I make you feel that way. Itu yang sering orang males dok untuk melakukan itu karena mesti own your mistake kan itu it takes a real adult to do harus something like that. hati dulu ya. Oh banget, apalagi sama anak atau bawahan mungkin gitu ya untuk bilang kayak gitu. Waduh berat. Tapi ya kalau kita mau ya seperti yang Dokter Aswin pernah bilang gitu di episode awal, mau bahagia apa mau begini terus gitu kan ya. Kalau mau begini terus ya bisa gitu. Yang selanjutnya adalah keep an anger journal. Kita udah bahas banyak tentang anger gitu ya. Itu bisa dilihat lagi episode situ gitu ya. Dan yang terakhir adalah ya seek regular therapy gitu. Karena ini bukan sebuah it's not a magic bean. Ini bukan perjalanan yang mudah. Kalau kamu nggak mau mencari support system ya agak susah juga ya dok ya. Iya. Karena ini kan bukan sesuatu yang bisa diatasi sendiri. Makanya dia perlu support dari orang di sekitarnya, perlu support dari professionals gitu ya. Oke, nah itu tadi caranya. Cara kalau kita misalnya nih kita sendiri gitu ya, yang yang memang memiliki diagnosa itu dan untuk owning it first dulu ya dok. Ya, tapi buat seseorang penderita BPD juga mungkin penting untuk mereka juga bisa mengenali trigger-trigger mereka sendiri, bukan? Iya, benar. Jadi kalau dia tahu triggernya, mungkin dia bisa lebih bersiap untuk mengantisipasi itu sebetulnya gitu. Iya, seperti waktu lagi episode pertama lagi gitu ya tentang Zidane gitu kan ya. Mungkin kalau kita jadi Zidane tapi dalam konteks BPD gitu, kita mesti tahu bahwa ada hal-hal apa sih yang sebenarnya sensi banget buat kita. Gitu. Kalau misalnya kalau saya gitu ya yang bisa men-trigger adalah klakson dan wing-wing di tengah jalan macet. Oh Tuhanku gitu ya. Misalnya. Tapi itu kan misalnya trigger saya untuk marah. Nah kalau BPD itu adalah misalnya ketika ada orang ngobrol dan menyepelekan saya misalnya gitu kan ya. Kita mesti kadang-kadang ya untuk lebih mudahnya saya sering begini, kalau lagi marah kita susah ya. Cuma kita coba inget-inget deh. Waktu aku marah ya, waktu lagi kejadian aku lagi jalan-jalan di Lombok terus aku kesel, aku marah sama pasanganku. Itu kejadiannya apa? Oh kejadiannya ini. Apa triggermu? Aku biasanya saya akan biasanya minta mereka untuk bikin jurnal dok. Jurnal trigger. Ya. Karena kalau lagi marah susah gitu ya. Misalnya aku langsung panik ketika pasanganku telat balas WA. Atau kalau bilang kamu nggak apa-apa kan? Apa kabar kamu yang wah dia balasnya 2-3 jam sesudah itu. Padahal knowing full well dia lagi mungkin rapat ya. Dia mungkin lagi kerja gitu ya. Dia nggak bisa megang teleponnya. Wah itu udah kemana-mana pikirannya. Nangis, sudah pengen self-harm, udah pengen melakukan penolakan, kritik gitu. Jadi setiap orang itu punya sensitivitasnya masing-masing gitu ya. Ada kenangan, kalau kenangan terhadap trauma lama ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya dok ya. Itu kan kayak tiba-tiba lewatlah gitu ya misalnya es krim tertentu yang waktu itu aduh ini mengundang trauma lama nih waktu aku disakiti, abis itu gara-gara aku cuma minta es krim waktu kecil misalnya. Itu kan trauma yang kayak gitu. Tapi ada juga yang apa yang dikatakan orang, bagaimana sikap pasangannya. Tapi itu harus dikomunikasikan bukan dengan penghakiman. Kayak misalnya, yang ketika kamu mengatakan ini, saya tahu itu bukan niatan kamu, tapi aku ke-trigger. Itu lebih menolong dibandingkan, kamu loh udah tahu aku BPD masih begini juga kan ke-trigger jadinya aku. Gitu. Itu yang kadang-kadang, gimana? Saya juga nggak tahu, maaf ya, maaf aja nggak bisa. Nah,
selain kita mesti memahami apa aja men-trigger kita catat, apa aja men-trigger kita pahami, bisa dibantu sama profesional ya, dibantu sama psikiater dan sama psikolognya. Kita juga komunikasikan ini ke orang yang kita kasihi, ke anak, ke orang tua, mungkin pasangan gitu, kakak adik, bahwa aduh kalau ada kayak gini-gini aku bakal ke-trigger lagi. Terus apalagi trigger kamu, misalnya dia mau membantu gitu. Ya aku gak tahu lainnya. Tapi yang jelas sekarang kalau ada hal-hal kayak gini, kalau ditolak, gak diajak, gak disertakan. Atau mungkin sesimpel kalau zaman sekarang ya, kok perginya rame-rame, semua orang di-tag, aku gak di-tag sih di Instagram. Cry. Kayaknya sampai sekesal itu gitu kan dok. Tapi kan orang dengan BPD itu relatif seperti yang saya ceritakan tadi kan, dengan trigger-triggernya tetap aja mereka tuh gampang banget berubah-berubah gitu ya dok. Sebenarnya sih can you tell probably kepada sobat damai jiwa apa aja sih yang terjadi di otaknya mereka, what's going on in their brain when they have all the triggers, terus mereka bisa sampai marahnya bisa gaspol, terus mereka fear of abandonment itu bikin mereka jadi bertindak sesuatu yang impulsif gitu. What's going on sih in their brain dok? Ya, jadi memang di otak manusia itu kan ada area-areanya yang mengontrol fungsi-fungsi. Ya, jadi ada area yang misalnya buat motorik. Nah, kalau misalnya itu area motoriknya rusak, yang sering kita lihat pada orang stroke, lumpuh. Nah, itu berarti area motoriknya rusak. Oh iya gitu. Benar. Nah, pada BPD itu yang dianggap terganggu itu salah satunya adalah area emosinya. Dan lebih tepatnya lagi area mengontrol emosinya. Iya, benar ya. Jadi bukan cuma amigdalanya ya dok ya sebenarnya, otak emosinya. Iya. Nah, jadi kira-kira begini bayangannya. Satu trigger yang buat orang biasa itu bisa diterima dan bisa diatasi, buat mereka itu bisa menimbulkan sebuah reaksi yang sangat keras. Gitu. Kenapa? Ya memang karena kemampuan mengontrol emosinya terganggu. Nah, itu ada di area-area tertentu di otak. Selalu dikaitkan dengan amigdala, ya, hipokampus, korteks frontal. Nah, itu memang kalau dilakukan imaging memang ditemukan itu perbedaan-perbedaan itu dibanding orang normal. Jadi oleh karenanya ya memang itu ada dasar biologisnya, ya, bahwa memang dia punya kerentanan tertentu, punya sensitivitas tertentu, dan berdampak pada kendalinya menjadi tidak baik, gitu. Nah, makanya orang suka heran, kok tadi kayaknya cuma kita ngomongin sesuatu yang sederhana biasa ya, gitu, tapi kok dia tahu bisa meledak marah besar gitu misalnya, karena itu pertama mungkin memicu sebuah traumanya di masa lalu dan kendalinya terganggu dan dia meledak berdasarkan situasi itu. Tapi ya sedih juga ya dok, maksudnya kadang-kadang kan nggak semua orang juga bisa tahu kan apa yang terjadi di otaknya si BPD ini gitu ya. Ketika dia ke-trigger kan probably their family, someone that they love gitu, spouses nggak berniat juga untuk men-trigger gitu kan ya dok? Ya, makanya saya tuh punya istilahnya sebenarnya buat trigger-trigger. Kalau saya dulu sebutnya itu no push button. Okay. No push button tuh jadi yang button yang itu, tombol yang itu jangan kepencet. Kalau tombol itu kepencet ya dia akan bereaksi. Gitu. Dan dalam kasus BPD reaksinya bisa begitu besar. Ya contohnya gini misalnya, kalau dia kecilnya pendapatnya tidak pernah dihargai. Nah, waktu ada saat dia dewasa, terus kemudian dia kerja dan di rapat itu dia sering dianggap pendapatnya nggak bagus, diabaikan gitu ya. Terus ada orang yang kebetulan dia lagi ngomong mengumpulkan pendapatnya, terus diserobot. Nah, itu dia bisa bereaksi dengan sangat besar. Bahkan kita suka lihat talk show, ada orang yang bisa mau berantem di talk show. Iya dong. Gara-gara saya lagi ngomong, kamu nyerobot gitu. Itu bereaksinya bisa kencang banget. Ya itu sebuah contoh bahwa isu-isu tertentu bisa memicu emosi yang sangat besar.
termasuk mereka juga bisa melakukan itu juga, walaupun itu triggering kalau orang melakukan itu pada mereka, tapi mereka juga bisa melakukan hal yang sama kan Dok, ke orang Bisa. lain unconsciously, Bisa. I guess. Nah, saya memang sering menyarankan kalau ada pasangan-pasangan yang mau menikah gitu, mereka tuh perlu ngerti no push buttonnya pasangannya. Iya, with or without BPD. Iya, Iya. apalagi BPD. Ya apalagi BPD. Apalagi BPD. Lebih ini lagi gitu ya. Emang harus disclaimer dulu nih ya. Disclaimer dulu. Lo jangan Jadi- begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini nih. Ini paling bikin gua cranky ya. Ya gitu ya. Ini gue nggak bisa ya. Gitu kira-kira. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang Trigger. apa sih itu BPD gitu ya dari awal ya di episode yang pertama. Lalu di sini kita membahas mengenai apa sih saja yang bisa men-trigger seseorang dengan BPD. Terus gitu apa yang terjadi sih di otaknya gitu ya. Nah sekarang mungkin yang juga penting adalah kalau bagaimana sih support sistemnya ini ya. Yes. Support sistemnya untuk membantu mereka yang BPD. Saya senang sekali kalau lagi konseling Dok ada keluarga yang bilang begini, aduh Mbak Zoya, oh ternyata keluarga kita ini dia terdiagnosa ya BPD ya gitu. What can I do as a misalnya as a wife, as a husband gitu ya, as a kids, as a cousin gitu sebagai saudara kita tuh mesti ngapain sih? Nah ini mungkin kita harus kupas tuntas juga nih di episode berikutnya Dok. Tunggu episode berikutnya. Thank you, bye bye. Ya.